khususnya jika antara mahfudz yang pertama atau angka yang disimpan yang pertama dengan angka yang kedua itu mutamasilan, itu saling sama. Sekarang yang kedua, wa in kanat tadakhala, jika dua angka tersebut tadakhala atau merupakan kelipatan, ya, dua-duanya merupakan kelipatan, maka na'khudul adadal akbar. Kalau dua angkanya tersebut merupakan kelipatan, maka kita ambil angka yang paling besar. Wa nadribuhu fi aslil mas'alah, kemudian kita kalikan kepada pokok masalahnya. Au fi mablaghiha minal aul, atau ke angka yang menjadi akhir dari aul kalau ada aulnya. Tsumma fi siham, kemudian baru, ya, bilangan terbesar tadi juga kita kalikan ke sahamnya atau porsinya. Wa natij huwa misahul mas'alah, dan produknya atau hasilnya itulah yang disebut misahul mas'alah. Lagi-lagi perlu ditulis, teman. Ini dihapus. Oh, nggih. Berapa tadi, coba disebutin. Siapa yang ini yang tadakhala ya? Nggih. Enggak, siapa aja? Nggih. Ahli 4 orang. 4 terus 4 nggih. Oke, kita hitung dulu. Ini jumlahnya jadi 1/6 karena ada jam'un minal ikhwah. Akhli 4 jadi lebih 2 atau lebih, berarti dia dapat 1/3 bareng. Ini asobah, asul masalahnya 6. Sahamnya dapat 1. Akhun li dapat 2. Kemudian ini 3. Baik. Yang pertama kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu antara jumlah kepala dari farik yang pertama dengan jumlah sahamnya. Kita lihat keduanya, ya. Keduanya ini apa? Benar nggak sih? Oh, ini kasus tadakhul, ya. Oke. Kasus tadakhul. Kita cari bilangan yang dengannya bisa dibagi dua-duanya, atau dengannya angka ini bisa dibagi dengan bilangan tersebut 2, ya. Kita tulis di sini mahfudz yang pertama 2. Kemudian yang ini, ya, 4 dengan 3 kita lihat dengan tinjauan tabayun dan tawafuk. Ternyata ini tabayun, berarti kita ambil jumlah kepalanya 4. Setelah kita menentukan mahfudz yang pertama, yaitu angka yang pertama yang kita simpan untuk kelompok pertama, kemudian angka kedua mahfudz yang kita simpan dari kelompok kedua, kemudian kita lihat antara dia dengan nisbah yang 4, an-nisab al-arba. Ternyata ini tadakhul alias kelipatan, gitu. Ketika kelipatan kita ambil yang paling besar, berarti kali 4, ketemu di sini 24, ya. Maka semua kemudian kita kali 4 semua. 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 4 kali 4 3 kali 4 12. Ada yang bingung? Enggak, ya? Lanjut kalau enggak. G. Amnya jadi 4. Diganti 4.
6-nya jadi 4. Berarti Kalian ahli umumnya 7. oke. Ahli umumnya 7. Berarti semuanya adalah tabayun. Ingat, kita lihat antara ru'usnya ada ru'us dengan sahamnya. 7 dengan 2 ini tabayun. 4 dengan itu tabayun. Berarti kita ambil jumlah kepalanya semua atau angka dari jumlah kepala kita tuliskan di sini. 7 dan 4. Setelahnya kita lihat antara 7 dan 4 ini dengan nisbah yang 4. Apakah tamatsul, tabayun, tawafuk atau tadakhul? Tabayun ternyata. Berarti kalau tabayun berarti kita kalikan. Kalau tabayun berarti kita kalikan semua. 7 kali 4 28. Kalikan di sini. 6 kali 28 pinten? Ya, tanggung jawab beliau yang kasih contoh. Berapa? Satu 168. 168. Oke. 1 kali 28 berarti 28. 2 kali 28 56. 56. 3 kali 28 84. Coba dengan jumlah. Di jumlah harus jumlahnya sama. Sama. Oke. Berarti begitu hitungnya. Bro, Pak, jenengan bingung, tanya aja ke saya. Mana? Yang kasus di kanan kenapa tidak 12? Pripun maksudnya? Yang mana yang harus 12 dulu? Kenapa tidak 12? Yang mana? Asal masalahnya kan ini 6. Oke. Kenapa tidak 12? Ya karena kita lihat dulu, kita cari taksilnya dulu, kan ibu dapat 1/6 gitu. Akhun li sepertiga. Penyebut antara 3 dengan 6 ini berarti apa? Oh, tadakhul, ya kan? Maka cukup kita ambil yang paling besar aja, 6, karena 6 bisa dibagi 6, 6 juga bisa dibagi 3. Jadi nggak perlu angka yang lebih besar lagi. Cukup kita pilih 6. Cukup atau ada lagi? Kenapa bukan 12? Gitu. Karena tahapannya tadi seperti itu. Tahapannya setelah asal masalah 6 kita bagi masing-masing jatahnya. Ibu dapat 1, ya kan, 1/6, sahamnya 1. Kemudian akhul li sahamnya 2. Kemudian amun 3 kan. Nah, karena memang stepnya, teorinya begitu. Tahapannya adalah setelah kita tentukan sahamnya masing-masing, ternyata kelompok ini inkisar. Kelompok ini inkisar alias jatah 2 nggak bisa dibagi 4 kecuali pecahan. Jatah 3 nggak bisa dibagi 4 kecuali pecahan. Maka tadi kaidahnya adalah untuk menentukan mahfud angka ini kita harus melihat ada ru'us, jumlah kepala dengan sahamnya, melihatnya hanya dari 2 nisbah saja. Entah kemungkinan tabayun ataukah kemungkinan tawafuk. Tabayun jelas enggak, ya kan? Karena ini bisa terbagi atau ada angka sekutu yang bahasanya apa sih tadi? Pokoknya ada angka yang bisa dibagi dengannya. Nah, cuman walaupun tadi sekali lagi, tadi kadang kita dapati angka ini dengan ini sebenarnya secara kaidah ini kan tadakhul ya. Ya kan? 4 itu kelipatan 2. 4 itu kelipatan 2. Tapi kembali lagi ke kaidah, untuk melihat kasus ini hanya dengan 2 kemungkinan saja, yaitu tabayun atau tadakhul saja. Maka kita cari angka yang angka itu bisa kita untuk membagikan ini, alias 2 ini bisa dibagi angka tersebut
Dan angka tersebut juga bisa untuk membagi angka 4. Ketemu 2 kan? Angka 2. Karena 2 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Maka tulislah kita di sini mahfud yang pertama 2. Kemudian kita lihat yang farik yang kedua, kelompok kedua, 4 dengan 3. Kita melihatnya dengan 2 nisbah tadi, entah tawafuk atau tabayun. Ternyata ini tabayun. Kalau tabayun alias berbeda mutlak, maka yang kita ambil adalah jumlah kepala 4, ya, 4. Setelahnya kemudian kita lihat, ya, kita lihat antara angka 2 dengan 4. Ternyata di sini tadakhul, ya, tadakhul alias kelipatan. Alias kelipatannya. Ketika kelipatannya, kaidahnya tadi adalah diambil jumlah yang paling besar, angka 4. Nah, ketika kita ambil, kita taruh di sini. Kemudian dikalikan ke aslul masalah. Dikalikan ke aslul masalah. Sehingga ketemunya 24. 1 kali 4 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Jadi ketemunya per 24. Walaupun nanti ujungnya bisa disederhanakan juga. Gitu. Yang kaidahnya begitu. Oke. Nah, kemudian yang jim, wa in kanat at-tabayuna, jika ternyata keterkaitannya adalah tabayun, perbedaan secara mutlak, nadribu ahadahuma fil akhar. Kalau ternyata antara 2 mahfud, ya, 2 mahfud yang terhitung itu ternyata berbeda mutlak, nadribu ahadahuma fil akhar, maka kita kalikan 2 angka tersebut. Wa natij nadribuhu fi aslil masalah. Kemudian hasilnya kita kalikan ke aslul masalah. Au fi mablaghiha minal aul, atau kita kalikan dengan jumlah bilangan ketika sudah terjadi aul, kalau ada aul, ya. Tsumma fi siham, kemudian ke sahamnya. Nah, yang ini sebenarnya kasusnya sama dengan yang ditanyakan Ustaz Jati, yaitu kasus ketika mahfudnya mutabayin, maka akhirnya kita kalikan. Tapi nggak apa-apa, kita hitung coba. Apa Ustaz tadi, coba jenengan bacakan. Enggak, yang dulu zaujah, terus sinten? Satu aja. Terus Ibnun 5. Oke, terus bukan yang meninggal dulu. Itu aja. Oh, oke. Zaujahnya 4. Oh, Masya Allah. Oke. Zaujah 4 berarti ini 1/8. Ini asobah. Baik, kita hitung dulu, ya. Asul masalahnya berarti 8, okay. Berarti 1 7 kan? Okay. Nah, kemudian kita lihat nih, antara jumlah kepala istrinya 4, jatahnya cuma 1. 4 sama 1 berarti tabayun. Oke, berarti kita simpen di sini 4. 5 sama 7 tabayun juga. Kita simpen di sini 5. Kepalanya jumlah kepalanya yang kita taruh di sini 4 nih. Bukan. Kan syaratnya tadakhul itu ya, tidak bisa bisa dibagi, tapi jangan dengan angka 1. Jangan dengan angka 1. Kalau dengan angka 1 nanti semua tabayun pun jadi bisa dibagi dengan angka 1 juga. Ya, jadi dengan angka yang lain selain 1. Baik. Nah, setelah kita ketemu mahfud yang pertama yaitu bilangan yang disimpan pertama dari farik pertama, bilangan yang disimpan kedua dari farik kedua, 4 sama 5 kita lihat dengan nisbah yang 4. Apakah tamasul, tawafuk, tadakhul atau tabayun? Ketemunya tabayun. Akhirnya kalau tabayun kita kalikan 4 kali 5 20. Ya, berarti dikalikan ke asul masalah kali 20.
Ya, ketemulah di sini 160. 160. Nah, kemudian sahamnya kita kalikan juga masing-masing. Istri ya 1 kali 20 berarti 20. Berarti masing-masing sahamnya dapat 5/160. Ini 7 kali 20 140. 140. Berarti nanti istri masing-masing dapatnya 5/160. Anak masing-masing berarti ini per 160-nya berapa? Berapa sih? 140 bagi 5 berapa sih? 28 ya? 28/160 disederhanakan. Ini disederhanakan ya Pak. 1/8 kan ketemu jadinya. Iya betul. Ini jadi per berapa? Kalau nggak disederhanakan nggak apa-apa sih, ada kalkulator kan gampang itu. Intinya ini bisa disederhanakan lah, jadi berapa gitu. Coba bagi 2, 4 lah. 7 per, berarti ini bagi 4, 7 bagi 4, 40 tak? 40. 7/40. Iya kan? Sederhananya segitu. Tapi kan nanti kalau dihitung harus penyebutnya harus sama semua ya, supaya ketemunya. Nah, intinya begitu. Iya, bisa. Penaknya ini aja pokoknya. Udah, nanti misalnya istrinya berapa, ya 1, istri yang per 1, 5/160 kali 1M. Nah, harga dapatnya berapa per istri? Hasilnya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini baru tasih loh ini, belum nganu nih, belum munasakhot. Tapi kita lanjutkan agak cepet dikit. Wa in kana tawafaqa, jika ternyata hubungan ya keterkaitan antara dua angka tadi tawafaqa atau tawafukon, ada keselarasan atau kesamaan, maka na'khudhu wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kamilil akhar, maka kita ambil angka yang menjadi pembagi atau angka yang menjadi bahasanya itu persekutuan ya, angka yang menjadi persekutuan dari keduanya, kemudian kita kalikan fi kamilil akhar, kita kalikan dari jumlah angka utuh yang lainnya. Wa natij nadribuhu fi aslil masalah, kemudian hasilnya baru kita kalikan ke pokok masalah. Saya ulangi. Wa in kanat tawafukon, jika hubungan kasusnya antara dua angka yang nanti mahfud, yang terjaga itu, atau yang disimpan tadi, tawafuk ya, saling membahasakannya saya agak susah. Tawafuk itu tadi apa mengartikannya? Ya, ada persekutuannya ya. Maka na'khudhu wifqa ahadihima, kita ambil angka persekutuannya tadi dari salah satunya, wa nadribuhu fi kamil akhar, kemudian kita kalikan di jumlah bilangan sempurna dari mahfud yang lain. Kemudian hasilnya wa natij nadribuhu fi aslil masalah, dan hasilnya baru kita kalikan dengan aslul masalah. Ya, langsung aja kita kalau dengan contoh kan jelas insyaallah.
Istri 4, paman 10. Seorang meninggalkan istri 4. Pamannya 10. Oke. Istri jatuhnya 1/8 asobah. Mohon maaf. Oh, enggak ada, benar-benar. Mohon maaf. Ini berarti asul masalah 4, 1, kemudian ini 3. Nah, kita lihat antara 4 dengan 1 mutabayinah. Gimana? Kita tulis di sini mahfudnya 4. 3 dan 10 juga sama. Mutabayinah. Kita tulis di sini jumlah kepalanya 10. Setelah ketemu mahfud yang pertama, angka yang kita simpan pertama dari kelompok 1, kemudian angka yang kedua dari kelompok kedua, baru kita lihat antara ini dengan ini. Hubungannya apa? Tamasul bukan. Tabayun bukan. Tadakhul kelipatan juga bukan. Yang terakhir aja, tawafuk. Nah, dua angka ini bersepakat untuk bisa dibagi berapa? Dua angka ini bersepakat untuk bisa dibagi 2. Oke. Ketika bisa dibagi 2, maka ya salah satu angka atau yang angka terkecilnya kita bagi 2, ketemu 2. Setelah ketemu 2, kita kalikan dengan yang bilangan terbesar, jadi 20. Ketemu 20, disinilah kita kali 20. Kemudian setelah ketemu 20, 4 kali 20 80. Kita kalikan lagi istri 1 sahamnya kali 20 20. Paman 3 kali 20 60. Sehingga nanti masing-masing istri sahamnya 5/80. Satu istri. Paman berarti 6/80 masing-masing paman. Diulangi. Benar kan? Oke. Soalnya tadi ada yang tanya kok 6 gitu. Oke, saya ulangi ya. Oke. Seorang meninggalkan istri 4. Qadarullah nggak ada anaknya. Wah, langsung 1 kali akad 4. Barakat meninggal. Meninggalkan istri 4 ini plus ada paman 10. Oke, istri 4 1/4 jatahnya karena nggak ada anak. Paman asobah. Nah, penyebutnya kita ambil jadi asul masalah 4. 4, istri dapat saham 1, sisanya saham 3 untuk paman. Oke, berarti ini inkisar. Saham 1 bagi 4 orang pecah. Saham 3 bagi 10 orang pecah. Oke, ketika pecah inkisar, maka kita melihat antara ada duruus, jumlah kepala dari istri karena 4 orang, 4 dilihat dengan sahamnya. Hubungannya apa? Lihatnya cuma 2 hal saja. Entah kemungkinan tabayun atau tawafuk. Ternyata ini tabayun karena perbedaan mutlak. Ketika perbedaan mutlak, kita ambil jumlah kepalanya, kita taruh sini 4. Selesai mahfud pertama. Yang kedua, 10 dengan 3. Jumlah kepala 10, sahamnya 3. Ini juga inkisar. Hubungannya apa ini? Apakah ini tabayun, apakah tawafuk? Tabayun juga. Kita tetapkan jumlah kepala 10, taruh sini mahfud yang kedua 10. Setelah selesai, kita lihat antara mahfud yang pertama dan mahfud yang kedua, alias bilangan yang disimpan yang pertama, bilangan kedua. Kita lihat antara 4 dengan 10, hubungannya apa antara 4 dan 10? Apakah tamasul? Sama persis? Enggak. Tabayun? Beda mutlak? Enggak. Apakah tadakhul? Kelipatan? Enggak. Enggak. Bukan. Kalau tadakhul itu kelipatan. Kelipatan itu 3 dan 6, itu kelipatan.
Enggak juga. Berarti ini tawafuk. Tawafuk yaitu keduanya bersepakat atau sama dalam angka tertentu yang bisa membagi atau dengannya bisa dibagi dua angka ini. Nah, angka apa yang angka itu bisa dengannya untuk membagi angka 4 dan membagi angka 10? Ketemu 2. 2 ini adalah 4 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2 juga. Maka ketika ketemu angka 2, kita bagi nih. Ya, mahfud yang pertama 4 bagi 2. Ketemu 2. Nah, baru setelah ketemu 2 kita kalikan dengan angka yang paling besar. Jadi ketemu 20. Ketemu 20 kita angkut ke atas. Jadi 20 kali aslul masalah. Sehingga jadi 80. Kemudian sisanya sahamnya 1 kali 20, 20. 3 kali 20, 60. Ketemulah paman dengan 10 orang, jatahnya mereka adalah 60 per 80. Atau kalau per orangnya 6 per 80. Istri 20 per 80 untuk 4 orang. Persatuannya berarti masing-masing orang dihitungnya 5 per 8. Ini lanjutan aja sebenarnya, tapi poinnya di sini. Oke. Oke. Ini kan angka 20 ini kan untuk 4 istri. Oke. Apakah perhitungannya kemudian ini dibagi 4 dulu jadi 5 per, enggak langsung 5 kali itu dibagi 160? Gak jadi? Enggak jadi. Oke. Udah ketemu jawabannya sendirian? Oke. Ya. Oke, ini baru 2 ya, baru 2 yang inkisar. Nah, sekarang kita masuk yang 3. Masuk yang 3. Siap? Oke, ini yang ketiga. Kita selesai tadi yang inkisar cuma 1 kelompok aja, kemudian 2 kelompok, sekarang 3. Wa in waqa'al inkisaru ala aktsara min fariqain. Jika pembagian pecahannya terjadi atas lebih dari 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok ahli waris, wala yazidu ala arba'i firaqin, dan secara tinjauan ulama tidak mungkin akan lebih dari 4 kelompok. Enggak akan mungkin lebih dari 4 kelompok. Maksimal itu 4 kelompok, tapi yang dicontohkan di sini nanti cuman 3 kelompok aja maksimal. Ya, karena mungkin masih muyassar ya. Muyassar masih diambil yang mudah dulu. Kalau di buku yang lain nanti ada yang sampai 4. Wa in waqa'al inkisaru ala aktsara min firqain. Jika hitungan pecahannya itu terjadi ya pada lebih dari 2 kelompok ahli waris, dalam kurung wala yazidu ala arba'i firaq, dan tidak mungkin untuk kemungkinan pecahnya itu lebih dari 4 kelompok, maksimal 4. Cuman di sini kasih contohnya cuman yang 3 aja. Maka gimana tahapannya? Nanzuru baina mahfuzaini bin nisabil arba' kama sabaqa. Maka tahapannya nanzuru baina mahfuzain. Maka kita perlu lihat antara 2 mahfuz, yaitu 2 angka yang sudah disimpan nanti, bin nisabil arba', sama dengan melihatnya dengan memasukkan yang mana dia, masuk kategori mana dari nisbah yang 4. Apakah tamasul, tawafuk, tadakhul tadi. Jadi itu tahun pertama. Lihat 2 mahfud dulu. Tsumma nangzurul alaqah bainan natij minhuma wa baina al-mahfuz tsalis. Kemudian setelah kita melihat dua angka yang mahfud tadi, itu keterkaitannya apa? Kemudian selanjutnya tsumma nangzurul alaqah. Kemudian kita melihat keterkaitan atau hubungan bainan natij minhuma. Kita melihat antara hasil dari 2 mahfud yang pertama tadi yang kita lihat, wa bainal mahfuz tsalis, dengan angka yang tersimpan yang ketiga, bin nisabil arba', juga melihatnya dengan salah satu dari 4 kemungkinan nisbah. Fanastakhriju juz as-sahmi,
baru kemudian kita bisa menyimpulkan atau mengeluarkan mana bagian dari saham yang bisa dikalikan dengan aslul mas'alah. Wa nadribuhu fi aslil mas'alah, kemudian baru kita kalikan dengan aslul mas'alah. Au fi mablaghiha minal aul, atau kita kalikan dari angka ketika sudah jadi aul, kalau ada aul, ya. Tsumma fi sihami wa hakadha, kemudian baru kita kalikan kepada saham masing-masing, dan begitulah alurnya sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Saya ulangi. Wa in waqa'al inkisar, kalau terjadi hitungan pecahan ala aksara min firqain, pada lebih dari 2 kelompok, wala yazidu ala arba firaq, dan tidak mungkin akan lebih dari 4, maksimal itu 4, ya, kalau nanti ada pecahannya. Tapi di sini kan dicontohkan maksimal cuma 3 ini untuk sampelnya. Maka gimana tahapannya? Nangzuru baina mahfudzain. Jadi kita tetapkan mahfudnya dulu, mahfud pertama, kedua, ketiga. Nangzuru baina mahfudzain, kita lihat antara 2 angka yang sudah disimpan tadi. Binisabil arba, kita lihat dengan tinjauan mana nisbah yang dari nisbah yang 4 itu yang cocok yang mana. Kama sabaqo, sebagaimana yang lalu, ya, langkah-langkahnya. Tsumma nangzurul alaqah bainan natij minhuma wa bainal mahfudz tsadis. Kemudian kita lihat juga keterkaitan antara natij, antara hasil dari memantau 2 hubungan bilangan yang mahfud, 2 mahfud yang 2 tadi, ya, hasilnya apa? Hasilnya itu dilihat kemudian dibandingkan wa bainal mahfudz tsadis, dibandingkan dengan angka yang ketiga. Sama melihatnya dengan tinjauan apa? Bin nisabil arba, dengan nisbah yang 4 juga. Kemudian setelahnya fanastakhriju juz as-sahmi, baru kita keluarkan juz us-saham, yaitu bagian dari saham yang kita gunakan untuk mengalihkan aslul mas'alah. Ya, kita contohkan. Baik, jadah 2/6. Kenapa 1/6? Karena ada sekelompok saudara. Sekelompok saudara jumlahnya 2 atau lebih, dapat berapa? 1/3 berserikat. Ini asobah. Baik. Penyebutnya 6 dengan 3, kita ambil 6. Jadahnya dapat 1, sahamnya ini dapat 2, dapat asobahnya 3. Oke. Nah, di sini pecahan semua, pecah semua. Saham 1 gak bisa dibagi 2, pecah. Tapi hubungannya apa ini? Mutabayinah, tabayun. Kita ambil jumlah kepalanya 2. 2 dengan 5, tabayun juga. Kita ambil jumlah kepalanya 5. Sama juga 2. Oke. Setelah kita ketemu mahfud pertama, mahfud dari angka mahfud dari kelompok pertama, kedua, ketiga. Nah, kita lihat dari mahfud ini mana yang punya keterkaitan. 2 dengan 5 tabayun, ya kan? Oke. Coba kalau 2 dengan 2 tamasul. Oh, sama, plek sama plek. Ya udah, kalau sama, ya. Kalau sama, berarti kita cukupkan salah satu. Makanya dia bilang nangzur baina mahfudzain bin nisabil arba kama sabaq. Kita coba lihat antara 2 mahfud, ya, dengan cara melihatnya dengan nisbah yang 4. Kemudian summa nangzurul alaqah bainan natij minhuma. Kemudian ketika kita pantau kalau 2 sama 5 langsung mutabain, ini carry aja, dikerek ke. 2 dengan 2,
Oh, tamasul. Berarti hasilnya adalah ketika tamasul kita ambil satu aja. Ini. Kita ambil satu aja kan sama. Maka ketika kita melihat ini dengan ini, oh hasilnya tamasul sama plek angkanya, yaudah kita ambil salah satu aja, wong sama. Baru kemudian hasilnya ini kita lihat dengan yang mahfud yang ketiga. Oh, tabayun. Kalau tabayun mau nggak mau harus dikalikan. Berarti ketemu 10. Nah, 10. Yang 10 berarti kemudian misahul masalahnya 6 kali 10 ketemu 60. 1 kali 10 10, 2 kali 10 20, 3 kali 10 30. Jadi ketemunya sahamnya sedemikian. Berarti 10 per 60 ini jatahnya nenek 2, berarti masing-masing 5 per 60-an gitu. Dan seterusnya. Taib. Nah, setelahnya ada soal tuh 4, monggo dikerjakan dulu. Monggo dikerjakan dulu. Kerja kelompok monggo. Oke. Monggo kita kerjakan bareng. Untuk mempersingkat waktu. Taib, contoh yang pertama atau soal yang pertama, seorang meninggalkan istri 4, meninggalkan nenek, kemudian anak laki-laki 1. Istri 4 dapat berapa? 1/8, nenek 1/6, anak asobah. Berarti asulul masalah dari berapa? 24. 24. Untuk istri sahamnya dapat 3, nenek sahamnya dapat 4, anak laki-laki 17. Berarti di sini yang inkisar adalah jatah istri. Ya, karena sahamnya cuma 3, sedangkan mereka 4 orang. 3 dengan 4 kita lihat secara tabayun dan tawafuk. Ternyata dia tabayun. Maka kita ambil jumlah kepala mereka, itu 4. Nah, karena ini yang yang inkisar cuma satu kelompok saja, udah langsung 4 langsung kita kalikan aslul masalah 24 ketemu 96. Ya, ketemu 96. Kemudian jatah istri ya 3 kali 4 ketemu 12, nenek 4 kali 4 ketemu 16, anak 17 kali 4 ketemu 68. Ya, itu yang gampang. Coba nomor 2, monggo siapa yang mau jawab? Maju, ditulis monggo. Monggo Pak. Silakan, iya, pilih. Dihapus mohon. Yang agak sana Pak, coba agak. Nggih, Riko. Nggih. Nggih. Bintun sama ukhtun syakikoh. Bintunnya 3. Mboten saya mboten apa. Nggih. Oke. Terus uktun nggih.
2/3. Terus ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah asobah. Nggih. Terus pokok masalahnya dari G3 2 G. Statusnya apa dia? Tabayun atau tawafuk atau 2 dengan 3? Ya, berbeda mutlak. Berarti tabayun. Nggih. Jumlah kepalanya yang ditulis. Nggih. Nggih. Nggih, kalau nggak jelas pakai yang ini, Pak. Anunya. Nggih, laras niku. Ya, nanti dulu yang satu selesaikan dulu yang satunya. Nggih. Oke. Nggih. 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 Oke, terus terakhir. Baik. Nggih, laras. Nggih, masyaallah, barakallahu fikum. Monggo, nggih, nomor selanjutnya. Silakan. Monggo. Mas Aditya, monggo. Itu. Bisa pakai ini, bisa. Oke. Istri jatahnya dapat pinten 1/8. Asul masalahnya 8. Itu asobah, nggih. Terus sahamnya pinten tuh yang untuk anak itu belum ditulis ini. 7, oke. Nggih. Gimana kok bisa sampai segitu? Kita coba lihat. Meninggalkan istri 4. Kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Istri 4/8. Kita ambil penyebutnya 8, jadikan aslul masalah. Kemudian sahamnya istri 1, sisanya 7 untuk 2 anak ini. Asobah bil ghair.
Asobah bil ghair lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ketika asobah bil ghair berarti hitungannya kepala mereka ada berapa? 3, ya, karena laki-laki 2 kali lipat perempuan. Jadi ini 3 orang. Hitungannya 3 orang. Nah, di sini ada 2 kelompok yang inkisar. Kita lihat pertama, istri sahamnya 1 tapi mereka jumlahnya 4. 1 dengan 4 kita lihat tabayun dan tawafuknya. Ternyata tabayun. Kita tuliskan 4 di sini. Mahfud yang pertama. Yang kedua, 7 dengan 3. Tabayun juga kita tulis 3. Ya. Jadi mahfud yang pertama 4, 3. Setelah ketemu 2 mahfudnya, kita lihat 4 dengan 3, kita lihat dengan nisbah yang 4. Mana yang cocok? Tabayun ternyata. Maka kita kalikan 4 kali 3 ketemu 12. Maka akhirnya 12 kita kali 8 ketemu ini 96. Akhirnya semua dikali 12. Semua dikali 12. 1 kali 12 12. 7 kali 12 ketemunya jumlah ini. Ya. 7 kali 12. Ya, akhirnya dibagi 3. Dibagi 3. Ini laki-laki dapat 2 kali lipat, perempuan dapat 1 kali lipat. Ya. Dua satu. Coba jenengan maju di sini gimana maksudnya 21? Gimana? Nah, gimana? Iya. Tidak langsung dijumlah jadi 3 tapi dipisah 21 bisa jadi. Ya, berarti kan kalau begitu kan jadinya gini ya. Soalnya nggak bisa. Maksudnya cara hitungannya nggak bisa karena mereka kan masih bebarengan untuk dapat saham 7 ini loh. Iya. Awalnya pakai cara itu tadi ya. Oke. Karena di sini kan ada kolomnya masing-masing. Iya. Jadi kita bikin dulu. Ternyata dibagi yang asbabnya dibagi 3 nggak ketemu juga. Jadi nggak ketemu. Jadi sudah dicek akhirnya nggak ketemu. Jadi emang tahapannya seperti itu. Tahapannya seperti itu. Jadi tetap ini 3. Karena ya tadi laki-laki dan perempuan itu mereka berserikat untuk dapat saham 7. Dapat saham 7. Kalau kita bagi masing-masing 2-3, ini saham yang 7 ini pembagian untuk 2 kan jadi pecah. Iya kan? Ya, jadi pecah. 7 bagi 3 berapa pecah jadinya. Jadi begitu tahapannya. Oke. Monggo yang dal, silahkan. Ayo. Mas, jenengan Mas. Coba. Dihapus saja, terserah. Yang mana?
Oke. Ya. Sepakat? Sepakat enggak? Belum Pak Didi? Nah ini yang terakhir. Ya, masnya 2/3. Oke, berarti ini salah ya. Ini bukan setengah. Berarti hitungannya nanti beda semua. Kita habis dulu. Pintunya 3, berarti dapatnya 2/3 ya, bukan setengah, karena pintunya nggak sendiri. 2/3. Oke, berarti asal masalahnya 24. 24 bagi 8, 3. Sahamnya istri 3. Sahamnya anak berapa ini? 16. 5. Oke, ini kita lihat 3 dengan 4 tabayun, maka kita tulis 4. 16 dengan 3 tabayun, kita tulis 3. 5 dengan 2 tabayun, kita tulis 2. Nah, kita lihat nih antara beberapa bilangan nih, mahfud yang pertama, mahfud yang kedua, mahfud yang ketiga, mana yang kita bisa peringkas gitu. Kalau 4 sama 3 jelas tabayun. Coba kita lihat 4 dengan 2. 4 dengan 2. Berarti tawafuk di 2. 4 dengan 2 itu kelipatan ya, kelipatan. 4 dengan 2 kelipatan. Berarti kita ambil yang kecil. Ya, dia kelipatan plus juga dia tawafuk juga. Bisa tawafuk juga, sama-sama bisa dibagi 2. 2 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Kita ambil 2. Berarti ini selesai, ini kali 2 kali 3 ketemu 6 kali 6 ketemunya berapa? 144 ya, ketemunya 144. Maka kita kalikan sahamnya 3 kali 6 18, 16 kali 6 96 ya. Kemudian 30. Ya. Sebentar. Oh, berarti saya salah ngitung. Bentar. Berarti salah yang ngitungnya. Istrinya 4 ya. 4 dengan 2. 4 dengan 2 itu berapa? Dia tadakhulnya. Terus gimana ini? Berarti salah. Oke. Oke. Berarti ya, karena 4 dengan 2 itu tadakhul ya. Karena ya yang untuk mahfud itu melihatnya tidak hanya dari 2 nisbah, tidak hanya dari sisi tawafuk sama tabayun saja kalau sudah di sini. Tapi kemungkinan yang 4 kemungkinan, entah tamatsul ataukah tawafuk ataukah
Tadakhul. Coba ini sama ini kan tadakhul ya, kelipatan. Coba ini kita kesampingkan, kita ambil bilangan yang besar 4, sehingga 4 ini kita kali 3, jadi ketemu 12 kali 12. Nah, coba kalau gitu ketemunya berapa? 288. Ketemunya berarti misahul masalahnya 288. Berarti 3 kali 12 36, 16 kali 12 192, 5 kali 12 60. Coba kalau dijumlah sama enggak? Kalau pas berarti benar. Kalau pas berarti benar. Tayyib. Munasakhat. 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 Ya, ini kita lompat, yang qismatu tarikah kita lompatin dulu ya. Jadi yang kita lompatin tadi qismatu tarikah sama aul tadi ya. Sama aul. Kita langsung ke munasakhat. Ini yang paling penting, paling mumet. Bismillah. Al munasakhat. Ta'rifuha, munasakhat definisinya adalah an yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu hatta yamuta min warathatihi insanun akharu au aktsaru. An yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu hatta yamuta min warathatihi insanun akharu au aktsaru. Definisi dari munasakhat adalah an yamuta insan, itu ada seorang yang meninggal, wafat, falam tuqsam tarikatuhu, kemudian hartanya tidak segera dibagi, hatta yamuta, atau hartanya belum dibagi ya, hatta yamuta min warasatih, sampai akhirnya ada ahli waris dari mayit pertama itu meninggal juga. Hatta yamuta min warasatihi insanun akhar, sampai dari ahli waris mayit yang pertama ada seorang yang meninggal au aksar, atau lebih dari seorang. Jadi ada seorang meninggal, dia meninggalkan ahli waris, belum dibagi kepada ahli warisnya, ada yang meninggal lagi. Ya. Itu munasakhat. An yamuta insan, seorang meninggal dunia, falam tuqsam tarikatuh, kemudian harta peninggalannya belum dibagi, hatta yamuta min warasatih, sampai akhirnya dari kalangan ahli warisnya ada yang meninggal, ya, insanun akhar, orang yang lain, au aksar, atau lebih dari seorang. Falau kumna bihalli mas'alati kulli mayyitin alan firadin, apabila kita mengurai permasalahan setiap mayit alan firad, ya, secara sendiri, falau kumna bihalli mas'alati kulli mayyitin alan firad, jika kita mengurai, ya, permasalahan setiap ahli waris secara menyendiri, dibagi manual satu-satu, wa tauzi'i tarakat tarikatihi ala warasatih, dan kemudian kita lakukan pembagian hartanya kepada ahli warisnya, duna hajatin ilal amal biturukil atiyah, dengan tanpa membutuhkan langkah kerja dengan cara berikut yang akan kita bahas, la sahha dzalik, ya, sah-sah saja. Misalnya tidak dihitung secara munasakhat, tapi dihitung sendiri satu selesai, kemudian nanti selesaikan lanjut yang lain selesai, gitu boleh. Tapi ini yang lebih cepat gitu. Jadi falau kumna, jika kita melakukan penguraian masalah, yaitu permasalahan waris
kulli mayyit, pada setiap mayyit, ala infirad, yaitu menjadi sendiri-sendiri, wa tauzi'i tarikatih, kemudian kita bagi harta peninggalannya, ala warasatihi, kepada ahli warisnya, duna haljah ilal amal biturukil atiyah, dengan tanpa membutuhkan langkah kerja dari cara-cara yang nanti akan dijelaskan berikutnya, la sahha dzalik. Ini sah-sah saja sebenarnya. Turuku halil munasakhat. Sekarang ya, cara untuk mengurai metode munasakhat. Pertama, idza kana warasatul mayyit tsani hum baqiyatu warasatil awal ma'a tasawi irsihim minhuma nuwarrisul mawjudina mubasyaratan. Idza kana warasatul mayyit ats-tsani hum baqiyatu warasatil awal ma'a tasawi irsihim minhuma nuwarrisul mawjudina mubasyaratan. Ini kondisi yang paling mudah. Idza kana warasatul mayyit ats-tsani, jika ahli waris dari mayit kedua, alias pihak yang mati setelahnya, setelah yang pertama. Idza kana warasatul mayyit ats-tsani, jika ahli waris dari mayit yang kedua, hum baqiyatu warasatil awal, mereka adalah sama saja ahli waris dari mayit yang pertama. Ya, mereka gitu. Jadi ahli waris dari mayit yang kedua itu sama saja, mereka juga ahli waris dari mayit yang pertama, ma'atasawi irsihim, bersamaan dengan ya kesetaraan jatah waris mereka, bersamaan dengan kesamaan atau kesetaraan jatah waris mereka, minhuma, dari kedua mayit, yaitu mayit yang pertama dan yang kedua, nuwarrisul mawjudina mubasyaratan, maka kita langsung bagi warisannya kepada pihak-pihak yang masih hidup langsung, tanpa menempuh jalur khusus, itu langsung ya bagi rata aja langsung. Nah, dengan contohnya kita langsung tahu insyaallah. Misal contohnya, mata insanun an salasati ikhwatin asyikka. Misalnya ini yang mati pertama, seorang meninggalkan 3 saudara sekandung. Seorang meninggalkan 3 saudara sekandung. Jadi ahli warisnya cuma 3 saudara sekandung itu tok. Berarti otomatis mereka asobah kan? Orang meninggalkan 3 saudara sekandung, jumlahnya 3 laki-laki. Otomatis asobah, bagi 3, harta warisannya bagi 3. Tapi famata ahaduhum qabla qismati tarikah. Kemudian salah satu dari 3 ahli waris tadi mati satu sebelum jatah warisan dari ahli waris yang sebelum jatah warisan dari mayit yang pertama dibagi. Itu kemudian ada yang mati satu. Qabla qismati tarikah fa yuqassamul baqi ala isnain, maka di sini cukup langsung harta yang ada dibagi 2. Saya ulangi. Mata insanun, gambarannya di sini adalah seorang meninggal. Nah, orang yang meninggal ini meninggalkan 3 saudara sekandung. Otomatis berarti harta peninggalan ini langsung bagi 3 karena asobah semua. Sebelum dibagi 3, famata ahaduhum qabla qismati tarikah, yang satu meninggal sebelum pembagian 3 tadi. Ya, sehingga yang hidup tinggal 2. Fayuqasamul baqi 'ala al-itsnain. Maka ya udah, sisa yang hidup tadi langsung dapat bagi rata, bagi 2. Yaitu bagi 2 itu adalah ya harta ya dari himpunan dari harta mayit pertama dan kedua, itu digabungkan langsung bagi 2. Ya, karena ahli warisnya ya dia mereka gitu, nggak ada yang lain. Ini enak, langsung tinggal lihat jumlah kepalanya mereka berapa, langsung dibagi jumlah mereka. Paham ya yang ini? Oke. Nah, ini yang kedua. Wa illam yakunu kadzalik na'malu bil khutuwati taliyah. Kalau ternyata tidak demikian, alias beda ahli warisnya, na'malu bil khutuwati taliyah, maka kita perlu menempuh jalan berikut. Wa illam yakunu kadzalik, jika kasusnya tidak demikian sebagaimana contoh yang tadi, na'malu bil khutuwati tsaniyah, maka kita menempuh langkah-langkah berikut. Pertama, nahullu mas'alatal mayyitil awwal.
Pertama, nahullu mas'alata al-mayyitil awal kama marra wa nusahhihuha in ihtajat ila tashihin. Pertama, nahullu mas'alatal mayyitil awal kama marra wa nusahhihuha in ihtajat ila tashih. Langkah pertama, kita urai dulu masalah mayit yang pertama. Kita urai dulu masalah dari mayit yang pertama. Kama marra, sebagaimana cara-cara yang sering kita praktekkan. Wa nusahhihuha, dan kita mentashihkannya. In ihtajat ila tashih, kalau memang butuh tashih. Seperti tadi ada inkisar, ada kelompok yang inkisar nggak bisa dibagi kecuali pecah, baru ditashih. Tapi kalau nggak butuh ditashih ya udah, berarti udah selesai. Saya ulangi, langkah pertama yang perlu ditempuh untuk kalau ahli waris yang meninggal itu ternyata berbeda daripada yang contoh yang pertama, kasus yang mudah tadi, maka langkah yang kita tempuh adalah nahullu mas'alatal mayyitil awal. Kita perlu mengurai masalah dari mayit yang pertama dulu, kama marra, sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Wa nusahhihuha in ihtajat ila tashih, dan kita lakukan tashih jika memang dibutuhkan. Kalau enggak berarti tidak usah. Yang kedua, na'malu mas'alatal mayyitis tsani kadzalik. Yang kedua, baru kita urai masalah dari mayit yang kedua. Nah, mayit yang kedua ini ketika meninggalkan ahli waris siapa? Tentunya ahli warisnya nanti ada yang berbeda dengan yang pertama. Kalau sudah selesai, nanzuru al-alaqata baina sihamil mayyitis tsani. Setelahnya kita perlu memantau hubungan antara saham yang didapat oleh mayit kedua. Saham yang didapat oleh mayit kedua. Min mas'alatil awal, dari permasalahan mayit yang pertama. Wa baina asli mas'alatihi bittabayun awit tawafuq faqat. Dan antara, saya ulangi, nangzurul alaqah baina sihamil mayyitis tsani. Kita perlu melihat hubungan antara jumlah saham dari mayit yang kedua, mas'alatil awal, dari permasalahan yang pertama, wa baina asli mas'alatihi, dan antara pokok masalah, asul masalah dari mayit kedua, bittabayun awit tawafu faqat. Kita melihatnya apakah ada sisi tabayun dan tawafuknya atau enggak. Fa in kanat mutabayinatan, kalau ternyata hubungannya adalah hubungan yang mutabayinah, nadribu asla mas'alatis tsani, maka kita kalikan pokok masalah yang kedua fi aslil mas'alatil ula, pada pokok masalah yang pertama. Wa natij huwa asl mas'alatil jami'ah, dan hasilnya itulah yang saya contohkan aja lah. Paling enggak selesai satu dulu ya. Pertama, zauj. Ini yang sana lihat enggak sana? Zauj, am. Ini kok panjang. Oke, zauj jatahnya setengah kan? Kemudian jatahnya 1/6. Kemudian am jatahnya afsobah. Mohon maaf, 1/3. Aslul masalahnya berarti
6. Suami dapat 3, ibu dapat 2, kemudian paman dapat 1. Oke. Nah, qadarullah kemudian ini siapa yang meninggal ini? Zauj, suami meninggal kemudian. Suami meninggal. Dan dia ketika meninggalkan siapa? Bint. Maaf. Siapa sih? Oh iya, bint. Bint sama akh. Dia meninggalkan bint dan akhun syakik. Bint otomatis ketika sendiri dia dapat setengah, akhun syakik dia dapat asobah. Oke. Bint karena sahibu fardnya cuma 1, berarti aslul masalahnya 2. Berarti dia dapat 1. Oke, itu ya. Oke, berarti ini permasalahan pertama. Ini permasalahan kedua. Nah, saya kasih atas ini. Maksudnya ini mayit pertama meninggalkan suami, ibu, dan juga paman. Berarti yang meninggal istrinya dia, perempuan. Lama qadarullah kemudian misalnya dia meninggal, kemudian ternyata meninggalkan anak perempuan dan saudara kandung. Mungkin jenengan akan bertanya, kenapa kok ada anak perempuan? Harusnya kan ini di sini ya. Kalau ini kan meninggal berarti kan istrinya kan? Ya kan? Suami berarti kan yang meninggal istrinya. Tapi kenapa di sini nggak ada anak perempuan? Tapi malah jadi ahli warisnya dia. Ya? Nah, bisa. Bisa, betul bisa. Bintinya dari Zaud. Zaud ketika di sini kan statusnya berarti jadi ayahnya dia gitu. Dia Zaud, jadi jangan dimasukkan kemana-mana ya. Jadi Zaud ini adalah jika statusnya dengan si mayit yang pertama. Ya, jangan dikaitkan dengan sini. Kalau di sini posisinya berarti dia bapaknya dia, gitu. Poinnya adalah ini di sini aja. Ini udah selesai, oke kan? Kemudian kita lihat di sini, nangzurul alaqah baina sihabil mayit tsani. Kita perlu melihat keterkaitan antara saham dari mayit yang kedua. Mayit kedua siapa? Zaud kan? Melihat dia, ya. Alaqah baina sihamil mayit tsani minal mas'alatil ula, dari permasalahan yang pertama. Wa baina asli mas'alatihi, dengan asul masalah dari masalahnya dia ketika mati. 2, ya kan? Ini adalah sahamnya si suami dari masalah pertama. Ini adalah aslul masalah dari kematian dia ketemu hitungan ini. Nah, kita lihat keterkaitan antara aslul masalah dengan sahamnya mayit. Kita ngelihatnya dengan 2 hal saja, tawafuk atau tabayun. Nah, di sini apa ketemunya? Oke, tabayun. Ketika tabayun, ya, fa in kanat mutabayinatan nadribu asla mas'alati tsani. Kalau ternyata mutabayinah, maka nadribu asla mas'alati tsani. Nah, ini maka jadinya kita kalikan asul masalah yang kedua, yaitu angka 2, fi aslil mas'alatil ula, pada asal masalah yang pertama. Berarti ini kita tarik ke atas kali 2. Berarti ini
taruh di sini. Ini akan dikalikan kepada aslul masalah yang pertama. Ya. Nadribu aslul mas'alati tsani fi aslil mahal ula wan natij huwa aslul jami'ah. Setelah kita ini ditaruh di sini, kemudian kita kalikan. Itulah jami'ahnya. Berapa? 12. Nah, kita tulis di sini. 12. Iya, asul masalah gabungan, Masya Allah. Nah, kemudian wa kadzalika nadribuha fi sihami al-ula. Kemudian juga dua ini kita kalikan kepada saham dari orang-orang yang pertama yang masih hidup. 2 kan? Berarti 2 kali 2 kita tulis di sini 4. 2 kali 1 2. Oke, selesai. Kemudian wa nadribu sahmal mayyit tsani. Kemudian saham dari mayit yang kedua, wa nadribu sahmal mayyit tsani, ya, minal ula. Wa nadribu sahmal mayyit tsani minal ula bi kamilil mas'alati ada asliha. Sudah. Udah nganu ya. Singkatnya gini, karena udah zuhur ya. Singkatnya kan tadi ketika ini mutabayinah, ya kan? Mutabayinah. Maka 2 ini kita taruh di atas. Kemudian sebaliknya ini angka 3 kita taruh di sini. Sehingga angka 3 ini kita kalikan dengan sahamnya dia. Sahamnya dari orang-orang ahli warisnya mayit yang kedua. Sehingga 3 kali 1 3 3. Sehingga kalau jenengan jumlah jadi totalnya 12. Saya ulangi ya, sedikit saya ulangi cepat. Oke. Seorang meninggal dengan suami, ibu, paman. Asul masalahnya 6. Asul masalah 6. Suami jatahnya sahamnya 3, ibu 2, paman 1. Asul masalah 6. Belum dibagi warisannya, kodaloh si suami ini mati, meninggal, tapi dia meninggalkan ahli warisnya anak perempuan 1, saudara sekandung 1. Ya. Anak perempuan dapat setengah, saudara sekandung asobah. Asul masalah dari 2. Kita taruh 2 di sini. 2 anak setengah, jadi sahamnya 1 1. Setelahnya kita ngitungnya gimana? Kita lihat antara sahamnya si mayit di masalah pertama, sahamnya dia 3. Kita lihat dengan pokok masalahnya dia setelah mati 2. Ternyata ini tabayun alias perbedaan mutlak. Oke, kalau beda mutlak maka angka 2 ini kita taruh di atas aslul masalah yang pertama untuk pengalian. Kemudian sahamnya ini 3, ya, kita taruh di atas aslul masalah dari mayit yang kedua 3. Akhirnya kemudian aslul masalah yang pertama kita kali 2 ketemu 12. Ini namanya al-jami'ah. Al-jami'ah. Tadi apa Pak Didi namanya? Aslul masalah gabungan 12. Nah, kemudian 2 ini juga kita kalikan saham dari orang-orang yang mereka adalah ahli waris dari masalah yang pertama. Jadi 2 kali 2 kita tulis di 4, 2 kali 1 2. Kemudian angka 3 yang di atas asul masalah yang kedua kita kalikan orang-orang menjadi bagiannya. 1 kali 3 3, 1 kali 3 3, di jumlah 12 sama. Baik, itu kalau mutabayinah. Kita nanti bahas yang tawafuk. Ya, sudah masuk zuhur. Itu wallahu a'lam bishawab.